Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wong ndak bisa apa-apa kok ngaku-ngaku makrifat. Wong hanya baju saja ngaku-ngaku bisa jalan ke sana kemari. Wong hanya baju saja ngaku-ngaku aku sampai di Pasuruan, aku sampai di Makassar, aku sampai di wong baju. Ngikut yang punya baju, ngaku-ngaku bisa jalan sendiri bajunya. Itulah kita. Itulah manusia yang selama ini ngaku-ngaku menjadi Tuhan di dalam dadanya. Apa buktinya bahwa hidup inilah Allah? Ketika diri kita sudah tak mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidup kita baru nyata. Akan tetapi yang banyak di luar itu yang gagal paham, akhirnya kalau hidup ini Allah, oh berarti aku Allah. Nah, kalau sudah bilang begitu di dalam dadanya, oh berarti aku Allah. Inilah kesesatan yang nyata, tambah jauh dari Tuhan. Akhirnya tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, malah jadi Tuhan. Kadang bicara begini, ana al-haq, akulah Tuhan. Meskipun diungkap ataupun ada di dalam dadanya, ya berarti kan belum menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Akhirnya ya salah paham. Akhirnya seolah-olah diri kita lebih paham dari orang lain. Aku kan sudah makrifat, ngapain sholat lagi? Aku kan sudah makrifat, ngapain aku ibadah lagi? Masa Allah nyembah Allah kan sama dengan jeruk makan jeruk. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kebanyakan orang yang gagal paham mengenai tentang ilmu ketuhanan. Dikira kita belajar ilmu makrifat sampai di puncak akhirnya tambah jadi Tuhan. Seolah-olah kita yang bisa jaga Tuhan. Seolah-olah kita yang bisa memelihara Tuhan di dalam hati kita. Kalau kita bisa jaga Tuhan dengan sholat kita. Kalau kita bisa jaga Tuhan dengan ibadah kita. Kalau kita bisa jaga Tuhan dengan ilmu-ilmu makrifat yang sudah kita raih. Berarti kan kita lebih jadi Tuhan daripada Tuhan. Masa manusia jaga Tuhan? Masa baju ini bisa menjaga aku yang punya baju? Mestinya aku yang bisa jaga baju. Kalau kotor saya cuci. Kalau sudah bersih ditaruh almari. Kalau saya butuh tak pakai lagi. Maka dari itu baju itu menengok wae. Makhluk itu menengok wae, enjoy saja. Dijak nang di wae enjoy. Kenapa? Karena baju tak bisa kuasa. Tak bisa menolak kekuasaan yang punya baju. Manusia pun takkan pernah bisa menolak apapun yang sudah diberlakukan kepada manusianya. Baik itu hal yang enak ataupun yang tidak enak menurut hati. Maka dari itu, belum dibaiat kemanusiaannya, maka manusianya tidak akan mati dan tidak akan bangkit dari kuburannya. Maka dari itu perlunya bimbingan baiat, maka dari itu perlunya memerangi hawa nafsu ini supaya kita bisa bangkit. Bangkit apanya? Bangkit
penyerahannya kepada Tuhannya, maka setelah bangkit, maka manusia selalu dan selalu kembali lillahi ta'ala. Itulah alam akhirat. Yang katanya akhirat itu alam misteri yang tak akan pernah bisa dijamah manusia ketika manusianya masih jadi Tuhan. Jadi alam akhirat itu goib. Bagi siapa? Bagi manusia yang goib, yang merasa wujud ini loh. Manusia itu kan hakikatnya goib. Tidak ada. Raono. Karena manusianya merasa ada. Karena manusianya merasa wujud. Akhirnya semua alam-alam itu serba goib. Kenapa? Goib bersama Allah yang digoibkannya. Maka manusia dipenuhi dengan rasa ketakutan bila memikirkan alam-alam yang maha menakutkan itu. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan, yo akhirnya digonjang-ganjing oleh iblis dan setannya. Dibisikinlah di dalam hati manusianya, hei Fulan, hei Abdul Halim, ojo gelem mati, jangan mau mati. Kenapa? Mati itu ndak enak, mati itu menyakitkan, mati itu menakutkan di dalamnya. Nanti kalau mati masuk alam kuburan, setelah di kuburan ditanya oleh mungkar nakir. Kemudian kalau kita tidak bisa menjawab, merobuka kita digebloki, disiksa, dijungkir balikkan di alam barzah. Semuanya serba menakutkan alam goib itu. Bagi manusia yang masih menggoibkan Allah. Tapi bagi manusia yang sudah mengesahkan Allah, maka hancur leburlah semua alam-alam goib itu menjadi alam nyata. Apa sih kenyataan alam goib itu? Begini, semoga saya dan semoga Anda semua dipahamkan Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Jadi alam yang dikatakan alam kematian yang sangat amat menakutkan itu bagi manusia yang belum mau mati. Kenapa? Karena kalau manusia mati itu menghadap Tuhan. Kenapa manusia takut mati? Karena manusianya ingin jadi Tuhan terus. Kenapa manusianya takut mati? Karena manusianya berasa banyak dosa dan salah kepada Tuhan sehingga takut mati. Takut di dalam hari pembalasan, hari perhitungan, hari pertanggungjawaban yang sangat heboh diceritakan di dongeng-dongeng itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh bab kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti kedatangan kematian. Jadi maknanya kematian itu bukan besok, Mas Bro. Sekarang ini pun kita sudah mati di sisi Allah. Meskipun seolah-olah kita masih hidup di sisi hawa nafsu, meskipun seolah-olah kita masih hidup di sisi manusia, tapi sejatinya hakikatnya kita sudah mati di sisi Allah. Mati apanya? Mati imannya. Mati apanya? Mati jiwanya. Mati apanya? Mati hatinya yang keras melebihi kerasnya batu. Itulah kematian. Jadi memang kematian itu sudah berlangsung bagi manusia yang belum kembali kepada kehidupan baqo. Manusianya masih fana, hancur di dalam kemanusiaannya. Jadi kematian versi manusia, ya manusia hanya menyaksikan badan-badan ini loh yang mati.
Akan tetapi manusia tidak menyaksikan bahwa dirinya, hatinya, nyawanya, jiwanya, rohnya selama ini telah mati. Mati apanya? Mati tidak bisa pulang kepada Tuhannya. Bila manusianya tidak bisa pulang kepada Tuhannya, ya disiksa terus. Tidak bisa jawab ketika duduk Abdul Halim, kata Mungkar Nakir, Marrabuka. Tidak bisa menjawab Abdul Halim ini. Kenapa? Karena yang ada di dalam dadaku Tuhannya hanya Abdul Halim. Mana mungkin aku bisa menjawab Marrabuka ya Halim? Allahu Rabbi. Mana mungkin aku bisa menjawab? Wong yang jadi Tuhan di dalam dadaku masih Abdul Halimnya. Ya Abdul Halimnya lah yang jadi Tuhan. Jadi jawabanku salah terus ketika duduk. Ditanya tidak bisa jawab ketika berdiri. Ditanya Marrabuka tidak bisa jawab ketika bekerja. Ketika sholat. Ketika ibadah ditanya Marrabuka tidak bisa jawab. Ya akhirnya disiksa terus. Disiksa dengan apa? Disiksa dengan ketakutan-ketakutan perkara-perkara dunia. Ditakut-takuti dengan kematian. Ditakut-takuti dengan kemiskinan. Ditakut-takuti dengan kehilangan. Ditakut-takuti dengan kehilangan harta. Ditakut-takuti dengan kehilangan uang. Ditakut-takuti dengan kehilangan pangkat. Ditakut-takuti dengan kehilangan wibawa. Ditakut-takuti dengan kehilangan kebesaran. Ditakut-takuti dengan kehilangan ilmu. Ditakut-takuti dengan kehilangan amal. Ditakut-takuti dengan kehilangan anak, istri, suami, dan sebagainya. Jadi kehidupan kita serba takut. Ya itulah azabul qabri. Azab kubur, azab kematian, siksa kubur, yaitu anar dan jahanam itu. Ketika hati manusianya masih bergolak dengan urusan-urusan hal yang selain Allah, yaitu barangnya. Siksa kubur, neraka jahanam, yaitu barangnya. Bukan raga yang disiksa. Dikatakan di dalam siksa kubur atau di dalam jahanam itu manusia memotong tangan-tangannya sendiri. Manusia memotong lidah-lidahnya sendiri. Manusia memotong kaki-kakinya sendiri. Manusia menusuk-nusuk sendiri dadanya. Itu kan sekarang ini. Apa maknanya? Ketika kita beribadah, tapi di dalam dada kita yang kita esakan hanya manusia kita, maka apa yang kita lakukan? Tangan kita potong sendiri. Berdiri kita, kaki kita potong sendiri. Ketika berzikir lidah kita potong sendiri. Apa maknanya dipotong itu? Dipotong dari rahmatnya Allah, menjadi pengakuan-pengakuan manusianya yang merasa mampu berbuat itu semua. Jadi dipotong terus, dipuklek-puklek terus. Kapan sampai kapan? Abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Selama manusianya tidak berserah diri kepada Allah, ya dipotong-potong dewe tangani, ya dipuklek-puklek dewe sikile. Apa maknanya? Muspro. Sia-sia apa yang kita kerjakan tanpa Tuhan, itu maksudnya. Itulah yang dimaksud kematian di sisi Allah. Berhubung tak ada imannya, ya digebloki terus, ditakut-takuti terus hati kita ini. Kenapa? Karena kumpul dengan anar, kumpul dengan setan, kumpul dengan manusianya. Karena yang diesakan di dalam dada kita bukan Allah, kok malah manusianya. Itulah azab kubur. Pertanyaan Mungkar dan Nakir selama ini selalu menanyai kita. Kenapa kita ditanyai? Karena kita masih mungkar dan nakir kepada Allah. Kita ingkar kepada kewujudan Allah. Kita ingkar kepada kekuasaan Allah. Kita ingkar kepada uripe Allah selama ini.
inilah kita selama ini ingkar mungkar nakir yo awake dewe. Kanjang tahu diri kita kan diri kita sendiri. Jadi marilah kita sadarkan diri kita sendiri. Biarkan orang lain, namun ku anfusakum, selamatkanlah dirimu sendiri-sendiri dahulu. Kemudian bila sudah selamat dirimu, maka selamatlah orang lain dari dirimu. Selamatlah orang lain dari caci makimu. Selamatlah orang lain dari keburukan-keburukanmu.